Sebetulnya makin kita tidak mengakui, berarti kita tidak melakukan cara untuk mengatasi stres. Oke. Kita hanya coba untuk rilis stres, kita Mm-mm. kabur aja gitu. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda menemani tumbuh kembang si kecil. Senang sekali ini di segmen 2, saya Asasi bisa lagi hadir kembali di hadapan Bunda-Bunda semua. Nah, sebelumnya nih ya, di segmen 1 kita udah ngebahas nih tentang kenali stres pada anak. Nah, pokoknya Bunda-Bunda yang mau tahu nih gimana sih stres pada anak dan kelihatannya seperti apa dan penyebabnya seperti apa. Jadi Bunda wajib banget nonton di segmen yang satu ya. Ya pokoknya ada nih di linknya, ada di description bawah ya. Pokoknya Bunda wajib banget nonton nih ya. Dan kita akan membahas lagi nih tentang segmen kedua, tentang hubungan stres dengan perkembangan anak. Tentunya juga kita akan membahas dengan Kak Ajeng Raffiando. Halo Kak. Halo. Kita kembali lagi nih ngebahas stres. Tadi kita di segmen 1 udah asik banget nih, bahwa ternyata ada macam-macam stres. Terus habis itu ternyata stres tuh bisa dialami oleh anak nih Kak. Betul. Nah pokoknya kalau misalnya nih kita udah ngebahas stres, benernya apakah stres ini itu bisa memengaruhi tumbuh kembang anak nih Kak? Ya, kalau kita bicara stres, Iya. tentunya punya dampak terhadap tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang itu bisa macam-macam ya, dalam artian bisa tumbuh kembang secara kognitifnya, tumbuh kembang dari sisi sosialnya anak, kemudian tumbuh kembang terkait dengan fisiknya anak, gitu. Ini semua saling terkait. Benar. Karena banyak orang tua mungkin berpikirnya bahwa nggak akan tuh impact gitu ya kepada perkembangan kognitif anak. Tapi sebetulnya stres ini kan terkait dengan proses biologis yang kompleks. Jadi itu akan mengacu dengan tubuh kita juga. Nggak hanya secara kognitif, tapi juga dari sisi tubuh terkait dengan hormonnya. Yaitu misalnya nih katanya stres hormon itu adalah kortisol gitu kan ya, itu yang ngetopnya. Topnya ya. Bahwa kalau orang bicara stres itu biasanya terkait sama kortisol, Kortisol, seorang hormon kortisol. Kemudian juga terkait sama noradrenalin. Jadi hal-hal itu yang berdampak terkait dengan misalnya nih ada reaksi ketubuhan seseorang nggak saat dia mengalami stres. Kalau anak juga, apakah anak saat stres itu akan punya impact ke fisiknya? Contoh nih misalnya ya, mau diminta presentasi ke depan atau nyanyi ke depan, ya kan Deg-degannya, deg-degan gitu ya, udah yang namanya keringetan, terus kita mulai jantung deg-deg gitu ya. Nanti Bunda bisa cek kalau misalnya anak-anak nih lagi ada tugas tertentu yang membutuhkan keberanian baru ya, itu biasanya anak-anak akan punya dampak terhadap ini perubahan perilaku. Misalnya nih mau ke sekolah jadi sakit perut terus gitu ya kan? Iya betul. Itu dia mungkin tuh. kadang suka kalau misalnya kayak saat tiba-tiba panas. Aduh badannya kok nggak enak ya, kayak agak demam-demam dikit gitu ya, gitu. Biasanya si hormon-hormon ini akan berdampak terhadap organ tubuh seseorang juga. Makanya banyak orang stres itu terkait dengan GERD. Mungkin pernah dengar, ya kan? Betul, sering banget ini kayaknya agak dialami sering sama ibu-ibu ya, biasanya GERD ini sama wanita gitu ya. Itu sebetulnya paling dipicu sama stres sebetulnya gitu. Stres yang tidak teratasi tadi ya, tidak teratasi dengan baik. Jadi kalau kita bicara tentang stres yang tentunya berdampak sama tahap tumbuh kembang anak, di mana anak misalnya nih kalau dia sering kali stres dan stresnya ini jangka panjang, tentunya akan berdampak dengan banyak hal. Misalnya nih kapasitas anak untuk mengembangkan dirinya jadi terhambat. Contoh nih misalnya anak yang tadinya bahagia, terus kemudian ada stres yang dialami dalam hidupnya, dan sayangnya itu berdampak jangka panjang, itu akan berpengaruh terhadap karakter anak, bagaimana dia bisa menyikapi stres itu. Jadi tentunya Bunda harus ingat tadi ada stres baik, ada stres buruk ya gitu ya. Jadi nggak semua stres itu berdampak negatif pada anak.
gitu. Ada juga stres-stres yang dibutuhkan sama anak supaya dia lebih bersemangat. Dia jadi tahu bahwa yang namanya kehidupan itu penuh tantangan ya gitu. Betul. Nggak semuanya itu mudah dan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Amin. Oke. Tadi yang udah Kak Ajeng jelaskan nih, mungkin stres itu kan bisa berhubungan dengan perkembangan anak lainnya. Karena berhubungan dengan tadi fungsi kognitif, terus juga dengan organ-organ tubuh lainnya nih. Karena ada beberapa hormon-hormonnya juga ya. Nah, tadi kita berbicara tentang misalnya jangka panjang jangka panjang nih. Apakah kalau misalnya nih bunda-bunda oke deh biasanya kan denial ya gitu kan, agak-agak denial kayak ya udahlah nanti bisa teratasi sendiri apa-apa, gitu anaknya kan. nggak stres kok Ya, gitu ya. gitu kan kayak Padahal ya udah ini stres, biasa gitu kan. Ya udahlah, maksudnya kita biasa mungkin membiasakan terlihat biasa-biasa aja gitu kan. Dan akhirnya mungkin stres ini berbahaya, tadi akhirnya stres buruk yang akan berhubungan dengan stres toksik ya tadi ya Kak ya. Kita segmen 1 ngebahas itu. Nah, kalau misalnya stresnya ini tidak teratasi, akhirnya akan berdampak apa nih Kak, misalnya untuk jangka panjang mungkin di ketika nanti si anak ini udah dewasa gitu. Bahkan kalau menurut saya jangka pendeknya aja bisa sudah sangat ini terlihat berpengaruh, terlihat ya. Contoh nih misalnya anak jadi punya kendala ataupun kesulitan tidur. Terus misalnya saat dia susah tidur, biasanya akhirnya nggak fokus ya, gitu, kurang konsentrasi, anak jadi mudah lelah, dan biasanya implikasinya ke gampang sakit. Imunitas tubuh pasti menurun. Jadi kalau kita ingat yang namanya stres ini sebetulnya juga punya pengaruh besar terhadap imunitas tubuh seseorang loh. Jadi harus digaris bawah itu, bahwa stres juga bisa pengaruh pada imunitas tubuh anak. Nah, itu jangka pendeknya. Anak jadi gampang sakit. Berarti nanti akan berdampak juga dengan kapasitasnya dia untuk bisa mengembangkan diri kan gitu. Kalau kita nggak sehat secara fisik, tentunya untuk menyerap banyak hal terkait dengan pengetahuan, wawasan kan jadi lebih sulit. Kenapa? Karena ya fungsi tubuh kita sedang terganggu. Sehingga secara kognitif pun anak akan sulit untuk misalnya memusatkan perhatian. Kemudian saat dia sakit, moodnya juga akan terpengaruh ya, gitu ya. Mungkin lebih jadi sensitif, dia nggak nyaman sama tubuhnya. Pada akhirnya emosinya akan lebih banyak yang negatif dibandingkan yang positif. Kemudian jangka panjang nih, kalau nggak teratasi, tentunya akan berdampak terhadap nanti anak untuk bisa improve dirinya tuh jadi lebih sulit. Karena ya kendala-kendala stresnya tadi tuh nggak diatasi. Jadi banyak orang nih saat dia stres itu lebih fokus sama bagaimana rilis stresnya. Ya kan? Iya gitu betul. Ya. Jadi contoh nih, misalnya ada sesuatu hal yang mengancam diri kita, kita kan akan punya reaksi nih. Kalau di psikologi kita kenal ada fight mode, ada flight mode sama freeze mode. Jadi ada orang yang wah yaudah saya bisa hadapi, saya bisa melakukan sesuatu nih gitu ya. Tadi termasuk si coping behavior, terus kita melakukan adaptasi, dan nanti sebetulnya kalau itu bisa berjalan dengan baik nanti akan ada resiliensi. Jadi tangguh menghadapi stres gitu. Jadi kita tahu kalau ini saya bisa nih ngatasinnya, kalau yang ini saya perlu cari cara baru untuk bisa melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kalau hal ini terjadi sehat, dalam artian kita punya kesehatan mental yang juga bisa terjaga. Tapi kalau misalnya lagi stres nih, terus kita tadi kan ada fight, flight sama freeze ya gitu ya. Kita kabur aja terus gitu, kita lari nih dari kenyataan bahwa sebenarnya stres tapi nggak mau ngakui, ada denialnya gitu. Enggak kok, saya nggak stres, apa sih stres gitu ya gitu. Sebetulnya makin kita tidak mengakui, berarti kita tidak melakukan cara untuk mengatasi stres. Kita hanya coba untuk rilis stres, kita kabur aja gitu kan. Misalnya ini ada sesuatu yang dianggap sebagai ancaman atau bahaya, kita pengennya kan pergi aja ya gitu ya, pergi aja tadi rilis stresnya gitu, di sini aman gitu ya. Tapi kita mengatasi hal tersebut nggak gitu? Enggak. Jadi biasanya harus sadari dulu kita stresnya penyebabnya apa, internal atau eksternal. Kemudian kita cari cara supaya rilis stres, tapi nggak cukup hanya sampai di situ, kita harus atasi stres gitu. Jadi ini hal yang
harus Bunda pahami supaya nanti bisa lihat oh cara mengatasi stresnya gimana Nah nih, itu gitu. cara mengatasi stresnya pada anak nih. Tadi kalau misalnya Kak udah menunjukkan nih gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan di segmen 1 ya, kayaknya kalau misalnya anak stres nih, oh ini kayaknya anak saya stres gitu kan, dan kita gak boleh dong, maksudnya kita denial langsung kayak biasa aja nih kayaknya, sikapnya oke-oke aja gitu. Nah kalau misalnya nih tadi apa yang harus dilakukan orang tua ketika misalnya anak udah mengeluarkan ataupun memperlihatkan ya tanda-tanda ataupun gejala stres nih Kak? Oke, jadi ada rumusannya nih Bunda. Oh punya rumusnya ternyata. Oke, masih ada rumusnya nih. Oh ya Bunda harus dihafalkan ya, kalau perlu dicatat ya. Oke. Jadi yang pertama sadar diri. Okay. Sadar diri kalau misalnya anak ini sebetulnya sedang mengalami stres, gitu. Kesadarannya tidak hanya sama orang tuanya, tapi si anak juga harus tahu bahwa dia sebetulnya sedang mengalami tekanan dalam kehidupannya. Kemudian kita perlu melakukan tadi SD, sekarang KD. KD itu bukan Krisdayanti ya. Biasanya tanya Krisdayanti nih. Bukan, tapi KD ini adalah kendali diri. Jadi kita perlu mengendalikan diri terkait dengan stres yang dihadapi. Misalnya nih, kalau anak sedang stres karena permasalahan di sekolah, kita kan harus punya kendali diri dalam artian ya kan tetap butuh sekolah ya gitu ya. Jadi apa nih yang perlu dilakukan? Misalnya kita konsultasi dengan pihak sekolah, dengan guru, dengan teman-temannya, kita bincangkan gitu ya, kita obrolin supaya kita jadi bisa lebih mengendalikan diri terkait dengan stres yang dihadapi. Kemudian PD, percaya diri, yakinlah bahwa kita bisa mengatasi stres tersebut dengan baik sehingga yang stres tadinya stres buruk bisa jadi stres baik. Gitu. Jadi memang kita sebagai bunda harus punya 3 rumus itu ya Kak. Apapun masalahnya ya. Apapun masalahnya gitu kan. Berarti mungkin ini juga bisa kalau misalnya nih kita ajarkan anak nih untuk ngerilis stresnya itu, apakah rumus itu bisa dipakai juga Kak? Boleh dong. Dia harus tahu sebetulnya kenapa nih penyebabnya. Dari dirinya sendiri kah atau memang dari eksternal, internal atau eksternal nih gitu. Kalau internal sebetulnya yang perlu kita kelola kan hanya diri kita. Kalau eksternal jangan lupa belum tentu bisa kita kontrol. Ya kan, ya kita nggak bisa tahu ya orang reaksinya seperti apa. Temen-temennya kan kita nggak bisa minta kamu harus begini, ya nggak bisa gitu. Berarti yang harus kita lakukan adalah melakukan coping, yaitu mengelola diri kita. Lalu kalau nggak bisa sampai pada mengatasi stresnya, berarti harus melakukan adaptasi. Adaptasinya misalnya nih tadi kalau ekspektasinya sekian, wah sekarang kayaknya nggak bisa deh, kayaknya harus diturunin deh ekspektasinya supaya tidak menjadi stres yang berkepanjangan. Lalu nanti kita akan masuk kepada resilience, kita jadi tangguh. Kenapa? Dalam situasi apapun kita bisa mencari cara untuk fight mood, mengatasi stresnya dengan baik. Nah itu kan tadi bunda, pokoknya bunda harus punya 3 rumus ya. Tadi apa? SD, KD, PD. Nah itu dicatat ya bunda ya, karena itu bisa banget untuk diterapkan di anak-anak dan diterapkan dengan bunda-bundanya sendiri. Jadi kalau misalnya nih ya bunda-bunda punya cara mengatasi lain, mungkin Kak Ajeng pengen tahu gimana sih bunda-bunda di rumah juga kalau misalnya itu anak udah kelihatan stres, udah kelihatan bubel banget, saya mah ajak keluar aja udah gitu kan, saya ajak jalan-jalan. Nah mungkin bunda-bunda punya pengalaman seperti itu, boleh ya langsung tulis di komentar, kita sharing-sharing bareng, nanti biar Kak Ajeng ini juga baca nih komentar-komentar dari bunda-bunda di rumah. Oke, nah selanjutnya nih Kak, kalau misalnya tadi kita udah ngebahas bagaimana kalau orang tua ini bisa mengatasi ataupun kita tahu nih tanda-tandanya dengan 3 rumus tambah tadi. satu lagi. Oh boleh apa nih satu lagi? Tipsnya orang tua sebagai panutan loh bunda. Kan bunda-bunda ini role model nih buat anak-anaknya. Iya betul. Jadi kalau bunda bisa mengatasi stres dengan baik, anak itu akan punya panutan bagaimana caranya saat dia juga mengalami stres. Oh gitu ya, benar-benar. Jadi emang panutannya adalah orang tua itu sendiri, karena kita ya namanya anak-anak ya, kita kan ngelihat nih contohnya nih orang tua, wah kalau mamaku stres, bundaku stres, oh ternyata caranya kayak gini ya. Kayaknya aku bisa deh jalanin
jalanin gitu, aku bisa ikutin. Oh gitu. bisa ikutin. Nah makanya berarti kita harus mencontohkan rilis stres kita yang baik-baik ya Bun. Bener. Kita harus tahu nih cara-caranya. Oke nih Kak, semakin seru juga nih pembahasannya. Jadi kalau misalnya nih ketika kita udah ngebantu dia dengan tadi 3 rumus yang udah Kak Ajeng jelaskan ya. Nah kalau misalnya nih ketika kita akhirnya lengah gitu kan Kak, lengah gitu kan. Nah gimana sih kalau misalnya kita baru tahu nih, wah kayaknya ternyata anak saya ini udah stres berat nih, akhirnya mungkin bisa ke stres toksik yang tadi udah Kak Ajeng jelaskan. Nah gimana caranya, oke kita harus kontrol ini supaya nanti akan tidak berdampak buruk nih dengan tumbuh kembang lainnya gitu Kak. Iya, setuju banget bahwa orang tua saat bisa mengindikasi bahwa anaknya sedang mengalami stres yang cukup berat, sebetulnya kita perlu saran dari profesional. Jadi Bunda jangan ragu, jangan malu, bawa anak Bunda untuk berkonsultasi ke profesional, ke ahlinya, supaya bisa mendapat penanganan yang lebih cepat dan tepat, supaya pada akhirnya anak kita bisa jadi rilis stresnya dengan lebih baik lagi. Jadi memang perlu penanganan juga ya. Betul. Jadi kan kalau misalnya tadi tuh gimana caranya supaya meyakinkan diri nih, kayaknya oke saya butuh bantuan profesional nih misalnya dari orang tuanya. Mungkin kan ada yang kayak ya udahlah, mungkin dari bundanya sendiri pun juga kurang support nih Kak. Nah gimana sih supaya meyakinkan dia, oh saya ini butuh bantuan gitu. Iya. Jadi perlu Bunda sadari yang namanya kesehatan mental itu bisa jadi memang lebih sulit diukur daripada kita bicara kesehatan fisik. Misalnya nih, kalau anak demam kita bisa langsung tes nih pakai termometer, wah panasnya sudah 39 derajat gitu ya, atau 40 derajat, wah itu udah bahaya sekali. Biasanya pasti Bunda akan langsung bawa anak ke dokter, ya kan? Nah, terkait dengan kesehatan mental, sayangnya memang lebih sulit untuk diukur. Kan nggak ada ya tulisan di sini anaknya lagi stres nih Bun gitu ya. Ada ya. Ada LED mungkin sini sama mama aku lagi stres. Maaf lagi stres banget nih gitu kan, nggak ada ya Bunda. Berarti memang tadi sadar diri bahwa wah ini sepertinya kok anak perilakunya sudah berbeda sekali dengan kondisi biasanya. Anak udah sulit makan, anak susah tidur, anak sudah punya dampak terhadap kondisi fisik ya, dalam artian jadi mudah sakit tadi, perutnya seringkali nggak nyaman secara pencernaannya terganggu. Terus misalnya di sekolah juga dia jadi lemah, letih, lesu, ada kegelisahan yang nggak bisa tertangani. Jadi kalau saya boleh saran, balik lagi ya Bun ya, tentunya itu saatnya kita butuh bantuan profesional, bisa ke psikolog. Nanti kalau memang terlihat bahwa anak butuh bantuan secara medis, biasanya psikolognya akan menyarankan untuk sejalan dengan ke psikiater. Nah itu dia kan Bunda, pokoknya jangan asal self diagnosis ya mungkin ya. Nah itu setuju kan banget, self diagnosis gitu kan, karena kita nggak self diagnose tahu, gitu. karena kita nggak tahu gitu kan apa yang mungkin yang kita perkirakan bisa belum tentu terjadi dengan anak-anak kita gitu kan. Oke nih, kalau misalnya tadi Kak kita pokoknya udah tahu oke mungkin saya butuh bantuan, tapi mungkin sebelumnya itu kira-kira ada rambu-rambunya nggak sih? Misalnya kita udah biasanya kan bahasanya red flag ya. Red flag nih kalau misalnya stres pada anak ini diharuskan membutuhkan pertolongan yang lebih ahlinya gitu. Apakah kayak udah parah banget gitu kan, kayaknya oke nih saya harus membawa anak saya misalnya ke psikolog, mungkin juga bundanya. Nah apa sih kira-kira red flagnya ini Kak? Kita bicara red flag terkait stres pada anak, sebetulnya banyak loh gitu. Banyak. Wow. Banyak loh Bunda. Banyak ya gitu ya. Tapi intinya Bun, biasanya kita lihat apakah ada indikator perilaku yang sangat signifikan. Misalnya nih, tadi saya bicara anak yang periang, senang untuk ketemu orang, terus tiba-tiba perubahannya signifikan, dia jadi menarik diri. Dia lebih banyak ada di kamar, dia tidak nyaman ketika didekati oleh bahkan sama bundanya sendiri, gitu. Dia misalnya nggak mau gitu ya, terus aja gitu ya. Kita perlu awareness ya terkait dengan bahwa kok
beda banget ya. Dulu anak saya tuh deket loh sama bundanya gitu ya, nyaman banget, bahkan mungkin agak clingy gitu ya. Terus tiba-tiba kenapa ya, pasti something happen yang kita nggak tahu dan anak merasa tidak nyaman untuk bicara kepada bundanya. Kita lihat indikasi dari sisi kesehatan fisik. Misalnya anak seringkali jadi sakit-sakitan, anak kemudian terlihat ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan terkait dengan bagaimana dia bermainnya gitu ya. Misalnya nih kan paling gampang lihat anak dari dia senang main gitu ya, terus tiba-tiba nggak main gitu ya. Terus kalau kita lihat misalnya ada kemungkinan anak tuh biasanya di sekolah itu juga akan terlihat tuh indikatornya lebih gampang mungkin ya untuk diukur ya, terkait dengan misalnya dari bagaimana dia bergaul di sekolah, bagaimana dia saat pelajaran fokus atau enggak, itu lebih gampang tuh sebetulnya kelihatan ya gitu. Oke, nah gitu. Kalau misalnya nih Kak, kita sebutkan bahwa gimana sih kita tahu kan rambu-rambu red flag-nya tadi ya. Nah, mungkin yang ditunggu-tunggu Bunda adalah tips nih dari Kak Ajeng sendiri nih. Tips-tipsnya bagaimana kalau orang tua ini bisa mencegah ya, berarti kan ada penanganan sedia payung sebelum hujan lah istilahnya, mencegah supaya anak ini tidak mengalami stres yang buruk mungkin ya gitu. Paling utama tipsnya adalah terkait sama observasi. Observasi orang tua terhadap apa yang dialami sama anak. Kemudian apakah anak terlihat ada perubahan-perubahan yang justru ke arah negatif ya gitu. Tentunya saya yakin Bunda mengenal dengan baik anak-anaknya seperti apa. Kemudian kita juga tahu bahwa saat ada perubahan-perubahan tersebut, tentunya belum tentu nih anak itu akan bisa terbuka sama orang tua loh gitu. Jadi perlu cara supaya anak merasa aman dan nyaman berkomunikasi dengan Bunda, dengan orang tuanya sendiri terkait dengan apa yang dia rasakan dan dia alami, sehingga stres ini bisa terdeteksi lebih awal dan bisa juga ditangani dengan lebih cepat. Nah itu tipsnya Bunda, pokoknya harus bunda-bunda ini harus bisa merilis ya misalnya tips-tipsnya juga dari dari Kak Ajeng nih buat bunda-bunda semua, pokoknya harus dicatat ya bunda-bunda ya, karena ini kita harus tahu lah pokoknya dengan stres ini pada anak itu seperti apa. Nah itu dia perbincangan kita di segmen kedua nih tentang stres, hubungan stres dengan perkembangan anak nih bunda-bunda. Pokoknya seru banget perbincangan kita kali ini, tentu juga dengan Kak Ajeng. Jadi stay tune terus ya pokoknya dengan podcast hari ini. Wajib ditonton. Nah pokoknya terima kasih ya Kak Ajeng. Sama-sama. Ya ampun udah sharing-sharing berdiskusi dengan stres ini dengan kita. Semoga di lain kesempatan kita bisa membagikan edukasi ya, inspirasi untuk khususnya para bunda-bunda yang ada di rumah. Nah, makasih buat bunda-bunda yang udah nonton. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kepada bunda-bunda lainnya agar bunda-bunda lainnya mendapatkan cerita, inspirasi, edukasi, dan kepada untuk seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.